Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2024 Piloting 2. Perkenalkan, nama saya Radia dengan NIM A611241593 di LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, Jumat 27 September 2024, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran di kelas 10I SMA Negeri 16 Makassar. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Baik, Bu. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang fisika ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya dipimpin ketua kelas. Silahkan Nikesha. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bernilai pahala, kemudian dapat bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk orang lain. Nah, sebelum kita lanjut, supaya semangat kita lebih besar, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silahkan berdiri dulu. Oke, baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ibu. Atas Siapa? Arjuna. Arjuna kenapa? Sakit, Ibu. Sakit. Terus siapa lagi? Siti Aska, Ibu. Siti Aska kenapa? Sakit. Sakit juga. Ada yang lain? Sudah, Ibu. Oh, itu saja. Jadi mari kita doakan semoga teman kita yang sakit tersebut bisa cepat sembuh, kemudian bisa bergabung dengan kita kembali. Amin. Pada pertemuan awal kan kita ada kesepakatan kelas ya. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Ya, ini perhatikan salah satunya yaitu menggunakan HP seperlunya. Kemudian berbicara sopan, dan selanjutnya ketika akan bertanya ataupun akan mengajukan pendapat, silakan mengangkat tangan. Kemudian saling menghormati dan saling membantu antar teman kelompok maupun teman kelasnya.
Jadi hari ini itu kita akan mempelajari tentang jangka sorong, di mana jangka sorong itu kita nanti akan mengukur benda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian-bagian alat ukur jangka sorong. Kemudian yang kedua, menganalisis hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang besaran dan satuan. Ada yang masih ingat apa perbedaannya besaran dengan satuan? Ya, silahkan Farel. Besaran adalah sesuatu yang mempunyai ukuran dan juga satuan. Baik, terima kasih, good job Farel. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya. Kalau satuan ada? Ya, Sultan? Adalah suatu ukuran dari besaran. Ya, terima kasih Sultan. Sudah masih mengingat materi kita sebelumnya. Selain besaran dan satuan, kita kan juga sudah mempelajari tentang besaran pokok. Ada yang masih ingat berapa besaran pokok? Ada 7. Ada yang bisa menyebutkan? Baik, Bu. Silahkan, Maulana. Di antaranya ada suhu, massa, Iya. panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, Ya, waktu sama arus. ya. Ya, itu tadi ada salah satunya, ada panjang, ada massa, ada kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya dengan suhu. Jadi pada pembelajaran kita hari ini itu kita akan mengukur salah satu dari 7 besaran pokok itu, yaitu besaran pokok panjang. Jadi kita akan mengukur besaran pokok panjang menggunakan alat ukur jangka sorong. Nah, ini adalah jenis-jenis kegiatan pengukuran. Gambar pertama adalah orang tua mengukur tinggi badan anaknya menggunakan meteran. Jadi yang gambar pertama itu adalah gambar besaran pokok apa? Karena panjang, karena kan dia kan diukur tingginya ya. Tinggi kan termasuk besaran pokok panjang. Kemudian gambar yang kedua yang bayi diukur suhu badannya menggunakan termometer. Suhu kan termasuk juga besaran pokok ya. Kemudian yang ketiga mengukur berat massa badan menggunakan neraca atau timbangan. Nah, ini ada beberapa jenis macam-macam alat ukur yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar pertama itu adalah gambar neraca Ohaus. Jadi dia neraca itu berfungsi untuk mengukur berat benda atau massa benda. Bukan berat ya, tapi dia massa benda tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah seseorang mengukur lingkar dada. Jadi menggunakan meteran, berarti mereka itu adalah salah satu contoh besaran pokok panjang. Yang ketiga apa? Ya, stopwatch. Jadi stopwatch itu untuk mengukur waktu. Kemudian yang keempat, termometer. Ada termometer ruangan, ada termometer yang digunakan untuk badan. Yang kelima, ada yang tahu yang kelima? Itu gambar ohmmeter. Ya, ohmmeter yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Yang sampingnya yang arus, yang amperemeter. Ya, jadi dia itu alat tersebut digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Jadi amperemeter alat ukur listrik. Selanjutnya ada gambar apa? Jangka sorong. Jadi jangka sorong ini yang akan kita gunakan pada pagi hari ini, yaitu untuk mengukur. Jadi fungsinya jangka sorong untuk mengukur diameter dalam, diameter luar dengan tebal benda maupun bisa juga mengukur kedalaman suatu benda. Selanjutnya ada gambar speedometer. Ya, speedometer untuk mengukur kecepatan. Kemudian selanjutnya ada tensimeter yang biasa digunakan orang-orang kesehatan ya, untuk mengukur tekanan darah. Selanjutnya ada gelas ukur.
Gelas ukur ini, dia agak-agak buram ke, tapi dia gelas ukur. Berfungsi untuk mengukur apa? Volume Minuman. saat cair, ya minuman boleh. Atau volume air boleh. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup itu fungsinya hampir sama dengan jangka sorong, sama-sama mengukur panjang. Cuman kalau mikrometer sekrup hanya untuk mengukur tebal benda. Kalau jangka sorong kan mengukur diameter dan tebal. Selanjutnya apa? Yang mengukur tekanan udara. Yang tekanan udara, iya, yang pompa ban. Iya. Iya, manometer karena dia digunakan untuk mengukur tekanan gas atau ketekanan udara. Nah, kalau misalkan kita kehilangan tutup botol, kemudian kita akan mengganti tutup botol tersebut dengan cara membeli yang tutupnya saja. Bagaimana caranya agar kita bisa tahu ukuran tutup botol kita? Mengukur menggunakan jangka sorong. Iya, mengukur menggunakan jangka sorong. Apakah tutup botol itu bisa diukur diameternya menggunakan selain jangka sorong? Atau apakah bisa diukur menggunakan mistar? Tidak bisa. Karena apa? Kurang efektif atau kurang presisi. Dia banyak kesalahannya. Baik, sebelum kita lanjut, kita duduk berkelompok dulu ya sebelum kita nonton video simulasi penggunaan jangka sorong. Pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah membagi kelompok ya? Ya, Bu. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ini ada LKPD-nya, kemudian ada beberapa bahan bacaan. Silakan dilihat dulu. Situ. Di sini, Bu. Iya. Di situ kan ada LKPD ya, di situ ada kolom untuk mengisi nama-nama teman ta. Jadi diisi di situ. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 atau kurang dari 5 boleh diisi di situ. Nah, yang bagian sebelah kiri pojok atas. Itu adalah kolom namanya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita lihat dulu video di atas supaya lebih mudah mengerjakan soalnya. Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, apakah kamu juga memakai mistar? Eits, tentu tidak ya. Ada alat sendiri untuk mengukur ketebalan suatu benda loh. Kamu bisa menggunakan jangka sorong seperti ini nih. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap atas dan ada rahang tetap bawah. Kamu tidak bisa menggeser rahang tetap ini ya. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa kamu geser. Kalau ini tombol kunci, dan itu di ujung alat ini ada tangkai. Itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan itu skalanya. Skalanya ada 2 ya. Yang atas itu skala utama, dan yang bawah itu skala Nonius atau Vernier. Lewat skala ini, kamu bisa membaca hasil pengukurannya. Aku akan memakai jangka sorong ini untuk mengukur ketebalan buku pelajaranku. Caranya, putar tombol kunci untuk membuka rahang bawah. Kemudian, letakkan buku pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya dan pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Setelah itu, kita bisa lihat skalanya. Untuk melihat skalanya, yang paling atas itu skala utama dan bagian bawah itu skala Nonius.
Nah, sebelum kita lanjut, penjelasan di atas sudah jelas ya? Jadi kalau misalkan ada yang tidak jelas nanti pada saat pengerjaan LKPD, kalian boleh bertanya sama ibu, nanti ibu jelaskan. Kemudian untuk selanjutnya, ibu akan membagikan alat dan bahan kita untuk mengerjakan LKPD ya. Jadi masing-masing perwakilan kelompok boleh ke atas satu-satu dulu. Sudah dapat semua? Nah, jadi kita akan mengerjakan LKPD sesuai dengan perintah ya. Jadi kita menggunakan 3 buah benda. Ada tutup botol. Jadi tutup botolnya itu dari berbagai merek ya, tidak usah diperhatikan mereknya. Kemudian ada kelereng. Jadi kita akan mengukur tutup botol, mengukur diameter dalamnya. Yang dalamnya ini, diameter dalamnya yang akan kita ukur. Jadi tadi kan dijelaskan di video ya, kalau mengukur diameter dalam berarti kita akan menggunakan rahang atasnya, rahang atas jangka sorongnya. Kemudian kita akan mengukur diameternya kelereng. Kelereng ini, ibu kasih 2 contoh kelereng karena kan kelereng biasa jatuh. Kemudian untuk koinnya, untuk koin 100 rupiah ini kita akan mengukur tebalnya, berapa tebal koin ini. Jadi yang pertama kita lakukan itu buka kuncinya ini dulu nak, supaya bisa digeser ini rahang-rahangnya. Direnggang ini, diputar ini kuncinya yang atas. Ini kunci ini yang kayak baut. Jadi kalau misalkan kita akan mengukur diameternya kelereng, ini kan kelereng kecil ya. Jadi usahakan jangan dibuka terlalu lebar ini rahangnya, karena kan kelereng kecil mudah jatuh, mudah menggelinding ini. Jadi usahakan dia sudah bisa masuk, masuk ini, kemudian dieratkan, didorong rahangnya, kemudian diputar lagi kuncinya bagian atas. Ini kan sudah tidak bergeser, sudah tidak jatuh kelerengnya, bendanya. Jadi di bendanya diletakkan pas di tengah-tengahnya, nah yang ininya apalagi namanya nih, yang bukan yang gigi, yang bawahnya gigi, kan dia melengkung itu. Jadi kasih turung-turung sedikit supaya tidak jatuh. Baru kunci bagian atas kuncinya, putar kuncinya supaya ya begitu, supaya tidak jatuh benda nanti. Nah setelah itu baru maki baca dulu skala utamanya. Jadi penulisan hasil pengukuran di sini kan ada di tabelnya paling belakang itu ada tabel skala utamanya, skala nonius dengan hasil pengukuran. Kemudian untuk analisis hasil percobaan, dianalisis ditulis di sini di bawah. Untuk hasil pengukuran itu HP sama dengan atau hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali NST atau tingkat ketelitiannya. Tingkat ketelitiannya tadi ada disebutkan di video ya, 0,01. Jadi kita pakai di sini NST-nya 0,01 cm. Jadi itu adalah hasil pengukuran. Jadi isi skala utama berapa? Supaya lebih teliti hasil pengukuran mengukur untuk satu benda diukur 3 kali. Supaya lebih akurat hasilnya. Jadi kalau misalkan dicatat dulu di kertas lain sebelum diisi di tabel misalkan dapat tadi ukuran pertama sekian sentimeter, buka lagi baru putar ini di bagian sisi yang lain, baru ukur lagi. Jadi 3 kali ki mengukur untuk satu benda, jadi diulangi pengukurannya. Jadi ditulis hasil pengukurannya seperti ini, skala utamanya berapa. Kalau dapat skala utama diisi di tabel skala utama. Kemudian skala noniusnya berapa diisi di skala nonius. Hasil pengukurannya ditulis di sini di bagian analisis yang bawah, yang kosong itu bagian bawahnya.
Jadi uraikan Ki skala utama HP skala utama HP untuk kelereng misalkan skala utama ditambah berapa penunjukannya diuraikan di sini. Jadi bekerja sesuai langkah-langkahnya di LKPD. Di situ kan ada langkah-langkahnya ya. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya. Mana? Ibu, ini berapa Ibu? Ininya. Apanya? Skala utama. Skala utama kan dibaca di antara di sebelumnya 0. Berarti 1. Jadi harus lurus ketika membaca hasil pengkurang harus lurus. Karena kalau dari samping Ki beda sama jika kalau dilihat teman pasti beda arah dari samping. Ini dikasih turun jadi 1,35 atau 1,8? 1,35 toh? Apanya? Hasilnya? Iya. SN-nya kan 3. Oh, Kemudian iya. NST 0,01. Jadi NST-nya dikali. Iya, kasih rapat dulu, Nak. Kasih atas-atas ini supaya tidak jatuh. Iya, tengah-tengah. Atau gantikan ke alatnya. Tunggu, gantikan alatnya. Pakai yang ini. Bisa? Pas ininya naik. Yang tengahnya. Ya. Makanya Ibu tadi bilang jangan terlalu lebar ini. Ya. Jadi Pak baca Ki skala utama, yang ini skala utama. Yang ini tuh yang tidak bergerak. Ini skala nonius. Dari mana dimulai gerak? Skala utamanya pas dibaca sebelum angka 0 yang ini. Jadi ini kan misalkan ini nolnya di antara Ki, kasih geser-geser supaya yang kentar pelan-pelan, tajam di ujungnya. Iya, begitu. Karena kan kita mau mengukur diameter dalam. Jadi sama jika kalau misalkan mau Ki mengukur cincin pakai ini. Jadi kalau mau beli cincin, nah tidak ditahu ukurannya tangannya siapa, diukur pakai ini. Jadi kita ukur cincinnya yang sudah pakai, diukur ke sini kayak misalkan begini. Kayak ini. Tahu Mi? Ya? Tidak bisa terkunci. Kenapa ya? Iya, satu. Iya, satu. Jadi kalau misalkan merasa Ki beda hasilnya dengan teman tak, bisa Ki itu makanya tadi Ibu bilang ukur 3 kali. Iya, 3 kali supaya lebih teliti. Tabelnya ditulis hasil analisisnya. Baru ditulis kesimpulannya. Nah, sebelum kita mempresentasikan supaya lebih semangat, kita menyanyi dulu. Boleh berdiri dulu? Ya, boleh menghadap ke Ibu. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau suka fisika, tepuk tangan. Kalau kau suka fisika, tepuk tangan. Kalau kau suka fisika, mari kita lakukan. Kalau kau suka fisika, tepuk tangan. Kalau kau suka fisika, injak bumi. Kalau kau suka fisika, injak bumi. Kalau kau suka fisika, mari kita lakukan. Kalau kau suka fisika, injak bumi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil penelitian kami. Saya Nela Azanur dan ada Indonesia Salsabila yang akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Oke.
Yang pertama, kami mengukur diameter dalam dari tutup botol. Hasil pengukuran yang kami dapatkan adalah 2,36 cm dengan skala utamanya adalah 2,3 dan skala non-use-nya adalah 6. Kemudian yang kedua yang kami ukur adalah kelereng dengan diameter luar. Hasil pengukuran yang kami dapatkan adalah 1,51 cm dengan SU-nya adalah 1,5 cm dan SN-nya 1. Kemudian yang terakhir ada tebal dari koin dengan hasil pengukuran yang kami dapatkan adalah 0,21 cm dengan skala utamanya adalah 0,2 cm dan skala non-use-nya adalah 1 cm. Itu tadi adalah hasil pengukuran dari kelompok 2. Nah, itulah tadi beberapa kesimpulan, beberapa hasil pengukuran dari 5 kelompok ya, yang tentunya kita mendapatkan hasil pengukuran yang berbeda ya, meskipun bendanya sama. Jadi, kita dapat menyimpulkan dari 5 kelompok ini bahwa ketika kita melakukan pengukuran ada beberapa kesalahan yang terjadi sehingga hasil yang diperoleh berbeda meskipun bendanya sama. Baik, karena ada namanya ketika mengukur itu ada namanya kesalahan paralaks atau kesalahan penglihatan. Jadi beda caranya menghitung orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi hasil pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan mengerjakan kuis singkat. Ada linknya Ibu kirim di grup. Silakan diperiksa grupnya. Silakan join dulu, baru Ibu mulai. Jadi di kuis itu ada di bawah refleksi bagaimana di soal terakhir kayaknya ada refleksi bagaimana perasaan Ta ketika hari ini belajar fisika. Jadi boleh dipilih emot-emotnya yang mana, disesuaikan dengan perasaan Ta hari ini. Ya. Masih di bawah kalau jawab Bu. Kalau jawab salah-salah sih udah mengarah ke nilai itu Bu. Ya dasar jawabnya. Ya, jadi dari beberapa hasilnya dari Ibu yang lihat di sini ada, Ibu akan sebutkan 5 tertinggi ya. Ya Ibu, sebutkan Ibu. Ada Muhammad Reza, kemudian Sinedin, ada yang Datuk Makassar, siapa itu? Kemudian ada Aldiansyah dan Nikesha. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Boleh siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Nikesha. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah jangka sorong adalah alat ukur yang dapat mengukur panjang, diameter, kedalaman, dan ketebalan benda. Jangka sorong memiliki skala utama dan skala non-use dengan ketelitian 0,01 cm Ibu. Iya, betul. Jadi itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kalau jangka sorong itu memiliki tingkat ketelitian 0,01 cm. Nah, itu tadi pembelajaran kita ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengukur benda atau masih sama pengukuran panjang, cuman kita akan mengukur menggunakan mikrometer skrup. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sekian, cukup sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa dulu. Berdoanya dipimpin Ketua kelas, silahkan. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya, baik, cukup sekian untuk hari ini.
Silahkan dipelajari untuk pertemuan kita selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi